Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan rekan saya. Saya Reski, dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Dalam rangka fungsi pengawasan, 84 orang tim pengawas haji DPR RI yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar akan berangkat ke Arab Saudi untuk memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik. Jemaah Haji Indonesia telah diberangkatkan sejak 12 Mei lalu. Proses pemberangkatan akan berlangsung hingga 10 Juni 2024. Dalam rangka fungsi pengawasan, 84 orang dalam tim pengawas haji DPR RI dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar akan berangkat ke Arab Saudi untuk memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik. Muhaimin Iskandar mengatakan evaluasi dari pelaksanaan ibadah haji tahun lalu, DPR RI memberi perhatian besar terhadap jemaah haji yang sudah lanjut usia untuk mendapatkan fasilitas yang ramah lansia, sehingga memudahkan jemaah haji lansia menjalankan ibadah haji di Tanah Suci dengan aman dan nyaman. Muhaimin juga mengingatkan anggaran penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola dengan tepat dan dicegah dari tindakan korupsi karena akan merugikan jemaah haji dan negara. Kalau bisa disimpulkan, yang pertama seluruh tanggung jawab penyelenggaraan agar aman, nyaman, sehat, selamat, mabrur. Aspek tata kelola. Yang kedua, aspek fasilitas yang di dalamnya termasuk jarak tempuh transportasi yang tersedia, fasilitas kesehatan juga yang disebut ramah lansia itu bisa dibuktikan dengan penanganan yang memadai. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama pembagian kuota tambahan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya dari Komisi 2 DPR RI yang bersama pemerintah telah sepakat membawa 27 rancangan undang-undang kabupaten kota untuk disahkan di rapat paripurna. Di sini pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI memastikan pengesahan 27 rancangan undang-undang kabupaten kota penting sebagai landasan hukum penataan wilayah secara sah. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah telah sepakat membawa 27 RUU kabupaten kota untuk disahkan di rapat paripurna. Anggota Komisi 2 DPR RI memastikan pengesahan 27 RUU kabupaten kota sebagai landasan hukum penataan wilayah secara sah. Ongku Hasibuan menyatakan 27 RUU kabupaten kota akan menjadi landasan perkembangan otonomi daerah di masing-masing kabupaten kota. Selain itu, sebagai bentuk penataan tiap wilayah berdasarkan kekhasan dan karakteristik tiap daerah. Pemerintah 27 kabupaten kota tersebut diharapkan bisa mempercepat pembangunan di daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Supaya semua daerah itu masing-masing itu akan punya dasar hukum yang valid seperti sekarang, bukan lagi yang dulu. Kemudian batas wilayah. Batas wilayah juga karena adanya pemekaran-pemekaran di kabupaten-kabupaten induknya atau di provinsi induk itu belum dirubah. Karena undang-undang yang lama itu belum menentukan dia. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang baru ini ditentukan cakupan wilayahnya yang mana, diperbaiki dia supaya dia kembali kepada yang sebenarnya sekarang seperti apa gitu. Sementara itu, Teddy Setiadi mengungkapkan 27 RUU tentang kabupaten kota menyesuaikan kondisi masing-masing kabupaten kota dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang satu kota, satu undang-undang. Itu tertib administrasinya lah seperti itu. Dan ini juga sudah sekian lama kita merdeka, tapi masa sih belum dilakukan berkaitan dengan tertib administrasi ini. Nah, sehingga nanti undang-undang ini juga menjadi payung bagi undang-undang atau aturan-aturan yang di bawahnya. Oki dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Kebijakan pemerintah yang menetapkan harga BBM non-subsidi jauh di atas Pertalite berimbas pada banyaknya Pertashop yang gulung tikar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09 pemirsa. Komisi 7 DPR RI mendorong Pertashop diberikan kuota BBM bersubsidi, mengingat Pertashop mampu menjangkau wilayah pedalaman dan dinilai cocok untuk pendistribusian Pertalite. Komisi 7 DPR RI mendorong Pertashop diberikan kuota BBM bersubsidi mengingat Pertashop mampu menjangkau wilayah pedalaman dan dinilai cocok untuk pendistribusian Pertalite. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengungkapkan saat ini banyak Pertashop gulung tikar karena kebijakan pemerintah yang menetapkan harga BBM non-subsidi jauh di atas Pertalite. Pertashop sendiri awalnya bertujuan melayani masyarakat di wilayah yang jauh dari SPBU. Namun, faktanya masyarakat tersebut lebih membutuhkan Pertalite dan solar bersubsidi untuk mesin pertanian dan nelayan dibanding Pertamax. Banyak sekali Pertasop itu sudah tutup. Kenapa tutup? Karena sebenarnya pada waktu Pertasop ini digulirkan oleh Pertamina di tahun 2018, selisih harga Pertalite dan Pertamax itu sangat kecil sekali. Karena Pertasop itu hanya boleh jual Pertamax, nggak boleh jual Pertalite. Nah, padahal tujuan dari pendirian Pertasop itu kan adalah untuk menjangkau distribusi bahan bakar minyak ke daerah-daerah pedesaan. Tujuan keduanya meningkatkan ekonomi pedesaan. Jadi dengan berputarnya distribusi lebih dekat ke masyarakat. Tetapi pada perjalanannya banyak Pertasop tutup. Bukan hanya di luar Jawa, di Jawa sendiri, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak sekali Pertasop tutup. Kenapa? Karena selisih harga Pertalite dan Pertamax itu besar. Andi berharap dengan diizinkannya Pertashop menjual Pertalite bisa membuat penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Rifki dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Dari Komisi 7 kita beralih ke Komisi 8 pemirsa. Di sini anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Ibu Esti Wijayanti menyoroti ketimpangan alokasi anggaran pendidikan antara Kementerian Agama dengan Kemendikbudristek dengan selisih hingga satu bidang 10. Anggota Komisi 8 DPR RI Esti Wijayanti menyoroti ketimpangan alokasi anggaran pendidikan antara Kementerian Agama dengan Kemendikbudristek. Berdasarkan data Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, jumlah penerima bantuan program Indonesia Pintar antara Kemenak dengan Kemendikbud memiliki selisih hingga 1:10. Oleh karena itu, Esti meminta Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan tiap kementerian agar asas keadilan dan pemerataan pendidikan bisa tercapai. Jumlah perbandingan antara siswa di Kemendikbud dengan siswa di Kemenak itu kan 43.000, ini berdasarkan BOS ya, 43.000 dibanding 11.000. Tetapi dari seluruh anggaran yang ada kita lihat itemnya untuk kegiatan seperti pemberian PIP itu 10:1, itu PIP. Sementara kalau kita melihat yang namanya sekolah di bawah Kemenak, ada madrasah, ada MTS, ada MI atau sekolah-sekolah keagamaan yang lain, itu kan biasanya berada di daerah-daerah pinggiran atau sebagian besar masuk di 3T. Mestinya kalau kita berpikir jernih, bicara dunia pendidikan secara keseluruhan, mestinya anggarannya ini berimbang. Adapun pagu indikatif tahun 2025 yang telah diajukan Kemenak sebesar 78 triliun rupiah.
16% akan dialokasikan untuk fungsi agama dan 84% akan dialokasikan untuk fungsi pendidikan. Andini dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI mendorong penentuan biaya uang kuliah tunggal atau UKT disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat dan melibatkan pihak terkait. Komisi 10 DPR RI mendorong penentuan biaya uang kuliah tunggal atau UKT disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat dan melibatkan pihak terkait. Abdul Fikri mendorong Kemendikbudristek untuk mempertimbangkan aspirasi dan masukan dari pihak terkait seperti mahasiswa dan perguruan tinggi, khususnya perihal kebijakan UKT. Fikri berharap melalui peran serta pihak terkait tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan rasional. Mendikbud akan mengundang perguruan tinggi negeri yang menaikkan UKT di luar rasional dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi calon mahasiswanya. Kemudian yang ketiga, akan ada pembenahan semua aspirasi dari mahasiswa perguruan tinggi akan diakomodasi dan disinkronkan untuk menjadi kebijakan perguruan tinggi yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih rasional untuk kemajuan bangsa. Sementara itu, pemerhati pendidikan Asep Sapaat menyorot pernyataan pihak Kemendikbudristek terkait pendidikan perguruan tinggi yang dinilai tidak sejalan dengan misi negara dalam menghasilkan SDM unggul. Ini bicara soal visi sebenarnya. Apalagi dengan salah satu timnya Mas Menteri menyatakan pendidikan adalah pendidikan di perguruan tinggi kebutuhan tersier, ini menjadi paradoks dengan kita dituntut harus punya SDM yang berdaya saing di internasional. Jadi pilihannya kan nggak mungkin lulusan SD dan SMP. Jadi kita perlu memastikan bahwa semua anak bangsa itu punya akses terhadap pendidikan tinggi. Helmi dan Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Percikan api dan asap tebal terlihat dari pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah haji kloter 5 dari Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Saat proses lepas landas, jumlah jemaah mengaku mendengar suara ledakan dari arah sayap kanan pesawat. Lalu bagaimana tanggapan DPR RI terhadap kejadian fatal yang menimpa jemaah haji kloter 5 tersebut? Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, pada tanggal 15 Mei lalu sekitar pukul 3:30 sore waktu Indonesia Tengah, sebanyak 450 jemaah haji diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Namun akibat insiden kebakaran mesin ini, keberangkatan jemaah tertunda dan berdampak pada rangkaian ibadah lainnya. Sebanyak 450 jemaah tersebut baru diberangkatkan kembali sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan armada Garuda lainnya. Dan pemirsa, saksikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Percikan api dan asap tebal terlihat dari pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah haji kloter 5 dari embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Saat proses lepas landas, sejumlah jemaah mengaku mendengar suara ledakan dari arah sayap kanan pesawat. Insiden ini kemudian diketahui disebabkan oleh terbakarnya salah satu mesin di bagian kanan pesawat dan membuat pilot akhirnya memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di bandara asal. Pada tanggal 15 Mei lalu, sekitar pukul 3:30 sore waktu Indonesia Tengah, sebanyak 450 jemaah haji diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia jenis Boeing 747-400 dengan nomor registrasi ERBOS, para jemaah direncanakan tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada pukul 3 dini hari waktu setempat. Namun, akibat insiden kebakaran mesin ini, keberangkatan jemaah tertunda dan berdampak pada rangkaian ibadah lainnya. 450 jemaah tersebut baru diberangkatkan kembali sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan armada Garuda lainnya. Komisi 8 DPR menegur keras maskapai plat merah ini. Garuda harus segera menyelesaikan sengkarut ini dan jangan sampai jemaah menjadi korban lagi. Kementerian Agama juga harus serius dalam memastikan keamanan dan keselamatan para jemaah. Kita mendesak kepada pihak Garuda untuk serius ya, karena implikasi dari keterlambatan keberangkatan tersebut adalah juga termasuk masa tinggal nanti di Madinah. Pasti itu akan berpengaruh terhadap ibadah calon jemaah haji yang akan melaksanakan arba'in di Madinah gitu. Nah, karena itu kami tentu sangat mendesak ya kepada pihak Kementerian Agama untuk bukan saja memberikan teguran keras ya, tetapi juga harus dievaluasi total. Bukan hanya itu, karut-marut pemberangkatan haji juga terjadi di embarkasi dan kloter lainnya. Di pekan pertama, keterlambatan Garuda dalam pemberangkatan jemaah haji 2024 mencapai 47,5%. Bahkan hingga pekan kedua, angkanya masih mencapai 39,47% karena keterlambatan masih terus terulang. Karenanya evaluasi menyeluruh harus dilakukan. Pasalnya, keterlambatan bisa memberikan efek domino mulai dari pergeseran waktu, mengganggu rangkaian ibadah jemaah, hingga dapat berdampak pada penurunan kondisi fisik khususnya pada jemaah lansia. Evaluasi ini nanti tentu akan dibahas secara menyeluruh. Sekarang kita meminta Kementerian Agama untuk segera melakukan evaluasi. Apakah Garuda tidak punya cadangan armada? Umpamanya kalau ada kerusakan butuh perbaikan katakanlah 5 jam, itu kelamaan. Itu pasti akan berakibat pergeseran hotel. Kalau kita ibaratkan ini mengambil jadwal arba'in, itu pasti bermasalah. Bukan hanya maskapai, DPR mendesak Kementerian Agama ikut bertanggung jawab. Kontrak di antara keduanya seharusnya digunakan Kementerian Agama untuk menuntut Garuda dalam peningkatan ketepatan waktu, pelayanan, keamanan, dan keselamatan jamaah. Kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini bukan sekedar gimmick ya. Saat akan melakukan MOU itu memang harusnya sudah didetailkan, jangan sampai dan sudah diantisipasi jangan sampai ini terjadi. Dan jikalaupun terjadi ini tentunya ya 1-2 sih masih maklum, tetapi kalau banyak itu namanya bukan permakluman lagi ya, tetapi harus ada evaluasi yang lebih jauh lagi. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Indonesia dahulu dikenal sebagai wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan.
Dan pemirsa, salah satunya Kerajaan Siak Sri Indrapura yang letaknya di wilayah Riau, Pulau Sumatera. Bagaimana dan seperti apa kemegahan Kerajaan Siak Sri Indrapura? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, sebagai kerajaan Islam Melayu yang penting di wilayah Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau, Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi pusat perdagangan yang aktif dan terlibat dalam jaringan perdagangan regional. Hingga saat ini peninggalan bangunan Kerajaan Siak masih berdiri kokoh dan menjadi objek wisata sejarah yang menyimpan benda-benda dari Kerajaan Siak. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan kemegahan Kerajaan Siak Sri Indrapura pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa, jauh sebelum kita merdeka, wilayah Indonesia yang dulu disebut Hindia Belanda terdiri dari kerajaan-kerajaan yang memiliki daerah kekuasaannya masing-masing. Beberapa yang terkenal seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan masih banyak kerajaan besar lainnya. Letak geografis Hindia Belanda memang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Kita juga tahu hasil bumi Nusantara ini juga sangat terkenal dan bernilai tinggi. Tak heran, banyak kerajaan besar yang berkuasa saat itu. Salah satunya berada di wilayah Riau, Pulau Sumatera, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Melayu Islam ini didirikan pada awal abad ke-18 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau. Menjadi pusat perdagangan yang aktif dan terlibat dalam jaringan perdagangan regional. Tentu saja setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Kerajaan Siak akhirnya bergabung menjadi NKRI. Tapi karena kemegahannya dan perannya yang besar di daerah Riau kala itu, peninggalan Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura masih berdiri kokoh dan bisa kita nikmati hingga kini. Ya, Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi salah satu objek wisata sejarah di Provinsi Riau. Dibangun oleh Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1889, kini istana yang dijuluki Istana Matahari Timur ini menjadi museum penyimpanan benda-benda Kerajaan Siak. Memasuki Istana Kerajaan Siak, diorama pertemuan Sultan Siak di lobi utama seolah menyambut pengunjung dan memperlihatkan kejayaan kerajaan ini. Peralatan makan kerajaan, peninggalan alat musik, pakaian kerajaan dan peninggalan lainnya masih tersusun rapi. Arsitektur istana ini juga megah, menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Dengan 2 lantai, tiap sudut bangunan dilengkapi pilar bulat dengan patung Garuda di atasnya.
Pintu dan jendela istana juga dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Sebagai kerajaan yang kaya, Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki pengaruh budaya yang kuat, terlihat dalam seni, bahasa, dan budaya Melayu yang masih dipelihara masyarakatnya hingga kini. Istana ini sangat mengagumkan karena sudah dibangun dari sekitar 130-an tahun yang lalu, dan kita melihat kebersihannya sangat luar biasa, lalu kemudian manajemen pengelolaannya luar biasa, dan bagi kami ini merupakan sesuatu yang rekomendasi agar kita ini jangan hanya berorientasi wisata yang internasional ya ke Eropa dan lain-lain, tetapi juga ternyata di dalam negeri banyak potensi wisata yang harus kita kembangkan. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura, cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sangat terjangkau kan? Jangan lupa tetap perhatikan kebersihan ya saat mengunjungi istana ini. Pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Zia Ulbar dan rekan saya Seri Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.